Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di depan saya sekarang ada smartwatch terbaru ya, HW8 Max. Smartwatch series 8, luar biasa ya. Apple Watch baru aja merilis ya, baru launching nih, belum dijual series 8. Tapi HW8 ini udah dijual aja nih. Jadi baru sekedar bocoran aja, mereka udah langsung bikin smartwatch yang mirip-mirip series 8. Yang ternyata hasilnya ya jauh ya. Beda dengan series 8. Padahal series 8 dari Apple Watch itu sampingnya ini nggak ngotak ya. Tapi HW8 Max ini series 8 sampingnya ngotak. Dan itu kan melenceng ya dari beberapa prediksi yang mengatakan Apple Watch itu bakal jadi kotak, ngikutin kembali dengan iPhone ya di seri Apple Watch-nya. Tapi tetap mempertahankan samping yang embulet-embulet. Tapi bukan berarti smartwatch HW8 Max ini jelek ya, meskipun tidak sama dengan series 8. Smartwatch ini saya pakai 2 hari ternyata nyaman banget. Terutama material yang mereka berikan ya di HW8 Max ini tidak kerasa murah. Sebenarnya yang jual HW8 Max ini beragam ya harganya. Ada yang 1 juta lebih, ada yang di bawah 1 juta gitu. Tapi saya beli ini di harga 500 ya, 600.000 kurang. Dan kalau kamu mau dapat yang lebih murah itu ada ya di Lazada, tapi dikirim dari luar negeri. Pengirimannya kurang lebih 5 sampai 1 minggu. Itu murah banget ya, 400 ribuan. Kalau sama pajak mungkin 500.000 kurang. Jadi kalau saya bandingkan dengan harga yang saya bayarkan dan juga material yang saya dapatkan di smartwatch ini, overall saya puas ya, terutama di bagian strapnya. Strap di HW8 Max ini kerasa lembut banget dan juga premium. Kemudian seperti biasa ya, yang selalu saya komentari ya, di Apple Watch KW itu bagian sampingnya ini selalu saya perhatikan karena kebanyakan itu nggak rapi ya. Tapi di HW8 Max ini lumayan rapi, lumayan presisi ya untuk strapnya. Dan untuk desainnya tadi udah saya singgung ya di awal, jadi bagian sampingnya ini dia lebih mengotak ya daripada series 7. Di sini ada yang suka, ada yang enggak. Saya sendiri sebenarnya lebih suka yang bulat-bulat ya di series 7 daripada yang mengotak di series 8 ini. Di bagian samping di sini ada 2 tombol ya, dan di sini yang ada warna merahnya yaitu crownnya aktif. Crownnya ini bisa untuk gonta-ganti watch face secara langsung, tapi kurang simpel aja ya, karena masuk dulu ke pilihan dial, kemudian untuk memilihnya kita harus tap ya, nggak langsung berubah gitu, agak kurang praktis di situ. Kemudian di bawahnya ada mic ya, karena smartwatch ini udah support Bluetooth call, dan juga ada tombol, ini tombol home dan juga tombol menu, jadi 2 ya. Nah ini juga sama, kalau kita klik dia masuk ke menu. Untuk dimensinya ya, sebelum saya bahas dimensi, bisa dilihat di sini smooth ya pergerakan dari jarum jamnya. Ini jarum jam yang nyapu ya, kalian suka kan dengan jarum jam seperti ini. Kemudian untuk tampilan menunya di sini bisa digonta-ganti. Tapi sebelum saya kasih lihat, ini lumayan smooth ya pergerakan menu yang mirip Apple Watch-nya ini. Dan dia kalau kita putar crownnya langsung masuk ke menu tersebut. Ya, seperti itu. Itu yang jarang saya temukan ya di beberapa Apple Watch KW. Jadi kalau di sini kita mau masuk ke heart rate, kita zoom, dia langsung masuk ke heart rate. Oke, tampilan untuk menunya ya di sini, yang ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Ini agak ribet sih menurut saya. Kita bisa scroll menggunakan crownnya. Kemudian ini yang ketiga, ya bisa scroll juga pakai crown ini. Dan ini yang terakhir ya. Bentuknya list kayak gini, dan sama ini juga bisa bernavigasi menggunakan crown yang di samping. Untuk dimensinya kalau saya ukur HW8 Max ini 43 mm. Saya nggak tahu ada pilihan 45 atau enggak ya, tapi saya dapatnya yang 43 mm. Dan ketebalan yang seperti biasa ya, Apple Watch KW itu selalu tebal. Ini kalau saya ukur 12,5 mm. Bobotnya 44 gram. Dan ini penampakan HW8 Max di pergelangan tangan saya 16 cm ya. Bisa dilihat di sini saya tancapkan di lubang yang paling terakhir. Padahal ukuran smartwatch ini tuh diameternya
cuma 43 mm aja ya, nggak tahu tuh. Kalau tangan kamu kecil mungkin ya mentoknya ini saya 16 cm sampai sini. Kalau kamu pengen nyari strap yang lain ya, cari ukuran 22 mm. Yang kurang saya puas di HW8 Max ini di bagian bezelnya. Ya, bezelnya masih kerasa tebal. Padahal di series 7 udah lumayan tipis ya. Tapi kenapa di series 8 ini malah jadi sedikit lebih tebal. Kemudian untuk panel layar yang digunakan di HW8 Max ini belum menggunakan AMOLED ya. Jadi masih IPS dan saya lumayan puas dengan kualitas layar yang dihasilkan di HW8 Max ini. Kecuali di beberapa tulisan ya, seperti di menu dan juga di option dial. Jadi fontnya itu kerasa seperti pixelnya tuh kecil gitu ya, atau kurang. Kemudian untuk fitur yang ditawarkan di HW8 Max ini lumayan lengkap banget ya, tapi menurut saya kebanyakan sih gimmick semata ya. Seperti di sini ada heart rate monitoring untuk memonitor detak jantung, kemudian sleep tracker, kemudian ada juga SpO2 untuk mengukur kadar oksigen dalam darah, kemudian ada blood pressure juga, ada MET, ada pressure. Dan yang saya kaget dari HW8 Max ini ternyata ada App Store. Jadi kita bisa install beberapa aplikasi ya yang mereka sediakan di aplikasi Wear Fit Pro. Memang aplikasi yang bisa kita install nggak banyak ya, sedikit banget, dan ini lebih ke ya kayak tadi saya bilang ya, gimmick. Tapi overall ada pasar aplikasi sendiri, itu suatu kemajuan sih. Kemudian untuk jenis olahraga yang didukung di HW8 Max ini totalnya ada 12 jenis olahraga. Tapi mereka memisahkan mode olahraganya ya, indoor sport dan juga outdoor sport. Dan ini contoh perekaman yang dilakukan oleh HW Max kalau kita olahraga menggunakan smartwatch ini. Ada steps, kilokalori, BPM, step per menit, kemudian kilometer per hour. Kemudian yang perlu saya infokan juga, watch face yang mereka sediakan secara default di smartwatch ini lumayan banyak. Dan kalau kamu kurang suka dengan watch face yang ada, bisa kamu install satu slot ya di aplikasi Wear Fit Pro. Nah, di aplikasi Wear Fit Pro ini watch face-nya banyak ya, beragam banget ya, banyak banget. Tapi sayangnya banyak juga nih watch face yang berbayar. Jadi tidak semua watch face yang ada di sini tuh gratis. Terakhir, gimana kualitas baterai dari HW8 Max ini? Penggunaan saya selama 2 hari menggunakan smartwatch ini, sehari itu bisa berkurang antara 15 sampai 20%-an. Yaitu tergantung gimana skenario menggunakan smartwatch ini. Tapi kalau saya lihat ya, ini smartwatch bisa bertahan 5 sampai 1 minggu. Ya, minimal 4 hari ya. Itu bisa nyampe sih harusnya. Oke, itu dia HW8 Max dari Wear Fit Pro. Kalau kamu merasa Apple Watch yang bentuknya sampingnya bulat itu udah bosen ya, pengen yang kotak, ya HW8 Max ini bisa jadi salah satu pilihan. Kecuali kalau kamu sangat mempertimbangkan masalah garansi, ya HW8 Max bukan pilihan yang tepat karena belum ada garansi, belum ada yang menjamin garansinya di Indonesia. Tapi selebihnya seperti yang saya bilang tadi, desain dan juga fitur yang ditawarkan oleh HW8 Max ini udah lumayan lengkap banget. Dan seperti biasa, kalau kamu tertarik dengan smartwatch ini, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Dan kalau kamu udah pakai smartwatch ini, pengen share pengalaman penggunaannya, boleh share di kolom komentar. Dan Rizal Fauzi pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian informasi di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.